Perjalanan seseorang untuk menjadi terkenal tentu membutuhkan waktu yang panjang dan biasanya tidak ada cara yang singkat untuk melahirkan sesuatu menjadi sangat terkenal. Kecuali Anda memang sangat eksentrik dan menyukai hal-hal kontroversial. Mari kita bahas Arnold Putra yang tiba-tiba menjadi sangat terkenal bukan hanya di sini tetapi di seluruh dunia. Karena dialah yang telah mendatangkan organ tubuh manusia berupa potongan tangan dan 3 paket berisi plasenta dari Brazil. Hal ini telah mengakibatkan polisi Brazil melakukan investigasi yang selanjutnya menahan atau melakukan interogasi pada seorang profesor Amazonas State University di Brazil. Beritanya mengatakan bahwa ia telah mengirim paket ke Singapura untuk pesanan seorang seniman asal Indonesia. Arnold Putra ternyata tidak hanya kontroversi dalam karyanya kali ini. Di dalam Instagramnya kita bisa membaca foto-foto karyanya dan keterangan dari karya-karyanya. Hebat, indah dalam beberapa hal, tapi kadang-kadang saya serem juga melihatnya. Misalnya ada sebuah tas yang ini agak sulit saya katakan indah, tetapi memang sangat menonjol karyanya ini. Fotonya juga bagus sekali. Fotonya ini adalah sebuah tas yang pegangannya adalah berupa tulang belakang manusia penderita osteoporosis. Dikatakannya ini adalah merupakan medical surplus dari sebuah organisasi di Kanada. Dan tas ini tidak main-main, dijual harga $5.000 atau 72 juta rupiah. Lumayan agak mahal kalau di Indonesia, tapi untuk ukuran tas mewah belum terlalu mahal tentunya. Karena tas ini juga ternyata bahannya tidak dibuat dari kulit ular atau kulit buaya yang lazim biasa kita lihat, melainkan dibuat dari lidah buaya. Jangan salah, lidah buaya ini bukan lidah buaya seperti yang Anda pikirkan, yaitu tanaman lidah buaya atau yang bahasa akademiknya biasa disebut sebagai aloe vera. Bukan itu. Tetapi ini adalah alligator's tongue. Jadi lidahnya buaya. Itu saja sebenarnya sudah kontroversial. Walaupun dikatakan merupakan medical surplus atau kelebihan dari sebuah operasi misalnya, tetapi ini pun dianggapnya tidak pantas. Karena di seluruh dunia, bangsa-bangsa telah sepakat untuk tidak lagi mengizinkan perdagangan organ tubuh manusia. Meski dilarang, ternyata WHO mencatat setiap tahun ada sekitar 10.000 perdagangan organ tubuh manusia yang ilegal untuk keperluan transplantasi. Inilah yang selalu kita pikirkan kalau organ tubuh pasti untuk keperluan kesehatan manusia, yaitu mereka yang menderita seperti gagal ginjal dan lain sebagainya. Harga organ vital untuk keperluan manusia yang memerlukan transplantasi, misalnya saja untuk hati sekitar 100.000 sampai 200.000 US dollar, sedangkan untuk mata adalah sekitar 1.200 US dollar. Ini telah menjadikan India sebagai the biggest transplant tourism market. Dan setiap tahun di India dikatakan ada sekitar 2.000 orang India yang menjual ginjalnya. Besar sekali bukan? Dan menurut kantor berita Al Jazeera, ada banyak pihak yang terlibat di India dan Bangladesh yang mewakili kepentingan dokter rumah sakit klinik di Colombo yang menawarkan paket lengkap untuk para turis yang besarnya antara 53.000 sampai 122.000 US dollar. Paket lengkap ini ditenggarai sebagai sebuah organized crime karena melibatkan pembayaran kepada banyak pihak, tidak hanya kepada orang yang akan mendonasikan organ tubuhnya atau yang menawarkan, tetapi juga pada si penerimanya. Di tengah-tengah ini ada banyak pembayaran, termasuk misalnya adalah orang yang menjalankan peran sebagai broker. Kemudian ada hospital bill, dokter fee untuk klinik, dan kemudian juga tentu saja adalah travel dan accommodation, serta komisi untuk para broker. Jadi inilah peta dari sebuah organized crime. Ternyata tidak hanya organ-organ tubuh yang diperlukan untuk transplantasi seperti yang tadi saya sebutkan. Juga ada organ-organ tubuh untuk non-transplantasi seperti potongan kaki dan tangan yang ditawarkan dengan harga sekitar $500 untuk para hobiis atau barangkali juga untuk kepentingan para seniman. Menurut Global Financial Integrity, keuntungan yang didapat dari perdagangan organ-organ tubuh secara ilegal ini bisa mencapai antara 600 juta hingga 2 miliar US dollar setiap tahunnya. Jadi betapa besar ya market ini. Dan tentu saja mereka yang sangat berminat sudah tahu persis bahwa benda-benda atau organ-organ seperti ini bisa banyak didapat di dark web. Jadi ada situs yang bisa didapat yang semakin hari semakin populer dan banyak sekali orang yang sudah tahu bagaimana cara mendapatkannya. Dan tentu saja ini adalah situs yang bisa didapat untuk para hobiis.
Hobiis ini sangat luas sekali, misalnya saja untuk memancing di laut dalam, origami dan lain sebagainya. Tetapi juga para hobiis yang mempunyai ketertarikan tertentu atau para seniman dengan tujuan-tujuan atau karya seni tertentu. Dan tentu saja tidak harus pergi ke dark web. eBay dulu juga pernah menawarkan barang-barang seperti ini, tapi sekarang eBay sudah menarik diri. Instagram ternyata juga ditenggarai pernah dan masih menawarkan produk-produk yang ilegal, seperti misalnya saja tengkorak ditawarkan dengan harga 20.000 US dollar. Bayangkan ini adalah market yang sangat besar sekali yang berdampak sangat luas ke mana-mana. Namun kontroversi itu tidak hanya terbatas di situ. Kalau kita baca lebih jauh, ternyata Arnold Putra juga pernah dikenal karena ternyata dia memanggil nama anjing piaraannya sebagai nigger. Kalau Anda pernah tinggal di Amerika Serikat, tentu Anda agak berhati-hati untuk menyebut nama apapun dengan kata nigger. Karena nigger itu sudah lama dilarang, itu adalah bahasa yang rasis. Dulu sebutan ini ditujukan untuk kepada budak-budak orang kulit hitam, slave, karena terjadi perbudakan. Tetapi bangsa Amerika akhirnya sepakat untuk mengganti nama itu. Dan nama yang lazim sekarang digunakan adalah African American. Sedangkan kita orang Asia dipanggil sebagai Asian American. Sama sebetulnya dengan bahasa di Indonesia. Kita tidak lagi menggunakan kata-kata yang kurang pantas. Karena bahasa ini soal rasa. Dan sebagai seniman saya kira Arnold Putra harusnya sensitif terhadap hal ini. Misalnya saja kita sudah lama tidak lagi menggunakan kata babu, itu sudah tidak pantas. Di awal-awal kemerdekaan sangat biasa orang menyebut pembantu di rumahnya sebagai babu. Tapi kemudian belakangan sekarang kita menyebutnya sebagai asisten rumah tangga. Ini merupakan wujud penghormatan kita kepada sesama manusia. Dan kalau Anda ikut conference internasional, orang yang memimpin sidang, memimpin diskusi, kita tidak lagi menyebutnya sebagai chairman. Karena kata chairman itu merupakan kata yang mengandung unsur gender bias. Dan kata yang lebih tepat untuk digunakan adalah chairperson atau chair people. Jadi kita tidak lagi menggunakan gender di situ, men. Betapa dominannya kaum lelaki pada masa-masa lalu. Nah, kontroversial ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh seniman seperti Arnold Putra. Mungkin Arnold Putra juga pernah belajar dari seniman-seniman lainnya. Seperti misalnya di Amerika Serikat ada seorang fotografer yang pernah menggunakan organ-organ tubuh dari orang-orang yang sudah tidak dikehendaki lagi oleh keluarganya. Katakanlah homeless misalnya, atau tunawisma yang jenazahnya ketika ditemukan tidak ada anggota keluarga yang mengklaim. Dan organ-organ tubuh itu dikumpulkan oleh seorang fotografer yang bernama Joel Peter. Joel Peter kemudian membuat foto yang merupakan gabungan dari bagian-bagian tubuh manusia itu. Pada masanya mungkin dia dianggap hebat dan menjadi sangat terkenal. Tapi sekarang itu menjadi masalah besar. Dan ternyata orang-orang yang eksentrik dan kontroversial ini tidak terbatas pada mereka saja. Kita ketahui ternyata juga ada seniman lain yang pernah menggunakan organ tubuh manusia. Seniman itu menurut majalah Newsweek bernama Anthony Noel Kelly. Diketahui pernah menggunakan kaki manusia yang kemudian digunakan untuk cetakan patung yang akan dibuatnya. Seniman Inggris ini kemudian ditangkap polisi dan dipenjarakan 9 bulan dalam tahanan. Jadi bukan hal yang baru orang yang melakukan hal seperti ini bisa dihukum. Kita ketahui juga ada tokoh-tokoh atau seniman kontroversial lainnya di seluruh dunia. Mark Quinn setiap 5 tahun sejak tahun 1991 membuat molding yang berasal dari kepalanya sendiri. Dan itu dijadikan cetakan patung dan kemudian berhasil pada tahun 2006 patung yang diberi nama The Self. Dan ini agak seram sedikit karena ditaburi darahnya sendiri di atas kepalanya itu dibeli oleh UK's National Portrait Gallery. Sebuah galeri di Inggris dengan harga yang tidak tanggung-tanggung. 465.000 US dollar. Dan langkah ini diikuti oleh Andrew Krasnow yang kemudian diketahui membuat bendera boot kap lampu yang berasal dari kulit tubuh manusia. Mengerikan. Dari mana dia mendapatkannya? Katanya ini adalah organ dari surplus medical yang setelah tubuhnya digunakan oleh lab ternyata kulitnya sudah disisihkan dan tidak digunakan. Kulit-kulit itulah yang diambil oleh Andrew Krasnow sehingga dia tidak tahu itu adalah kulit-kulit siapa. Tetap ini adalah juga kontroversial. Yang lebih lagi adalah Gunther van Hagens. Ini adalah seorang seniman yang membuat
patung dari tulang dan daging manusia betulan yang diawetkan setelah lemak, cairan dan darahnya dikeluarkan. Menyeramkan sekali. Dan kemudian juga ada François Robert yang mengaku pada suatu ketika dia mendapat kiriman paket dan di dalamnya ada tulang. Dan tulang itu kemudian dia rangkai dan dia membuat desain-desain tertentu yang sesungguhnya mencerminkan dirinya anti perang, katanya demikian. 3 seniman lain yang menggunakan organ tubuh manusia yang sudah dibuang. Seperti misalnya Tim Hawkinson yang menggunakan kuku untuk membuat patung berupa angsa atau bebek setinggi sekitar 90 cm. Dibuat menjadi karya seni. Kim Do di Vietnam membuat rangkaian dari rambut manusia yang dicelup dan diberi warna, kemudian menjadi bagian dari desain pakaian yang dibuatnya. Kim Do membuatnya tidak tanggung-tanggung dari 54 manusia yang kalau diukur secara menyeluruh panjangnya bisa menjadi sekitar 1 juta meter kabarnya. Dan terakhir ini adalah seorang seniman di Tiongkok yang menggunakan kesempatan untuk menyambut kedatangan Barack Obama ketika menjadi presiden di Amerika Serikat. Dan pada saat itu dia membuat patung, membuatnya dengan jas yang dibuat dari rambut manusia. Itulah karya dari Huang Zin. Tentu saja tidak semua karya-karya ini menyenangkan, walaupun tentu saja mereka bisa mengatakan ada keindahan. Kita juga melihat seniman-seniman lain yang kontroversial karena perilakunya. Michelangelo misalnya dikenal sebagai seorang seniman yang tubuhnya bau sekali karena dia jarang sekali mandi. Namun itu adalah bagian dari eksentriknya Michelangelo. Selain itu kita juga melihat pelukis Van Gogh, penulis Ernest Hemingway. Seniman-seniman ini eksentrik karena ternyata mereka memiliki kebutuhan khusus. Ada yang menderita autisme, tetapi juga ada yang menderita depresi. Jadi bisa dipahami kalau ternyata mereka memang eksentrik. Kita ketahui juga Coco Chanel ternyata juga dianggap eksentrik karena dia kerap kali memberikan statement yang kadang-kadang menyakitkan kaum perempuan. Misalnya saja dia mengatakan perempuan yang tidak menggunakan parfum tidak memiliki masa depan. Tentu saja ini adalah kontroversial. Dan dalam sebuah berita lainnya disebutkan dia ternyata terhubung dengan partai Nazi yang dipimpin oleh Hitler pada masanya. Dan karena itulah maka kontroversial ini terus dianggap berjalan walaupun orangnya sudah tidak ada. Tetapi juga tidak terbatas pada mereka. Banyak sekali seniman-seniman lain yang melakukan hal serupa. Saya pernah diceritakan oleh guru bahasa Indonesia yang sangat favorit di SMA. Guru saya bercerita ada seorang penyair asal Indonesia yang pasti itu adalah kawannya. Dan kawannya ini suatu ketika diundang ke Inggris. Cukup lama dia tinggal di Inggris. Satu ketika dia mendapatkan pemberitaan yang sangat besar karena jendela rumahnya ditimpuki oleh banyak homeless. Tahukah Anda siapa homeless itu? Ternyata homeless itu adalah orang-orang yang memang dibayar untuk memang melakukan pekerjaan itu. Akhirnya kemudian pemberitaan sangat luas. Dan ketika dia esoknya harus membaca puisi di taman besar di kota London, penontonnya menjadi banyak sekali. Apakah mereka datang karena ingin menyaksikan sebuah karya sastra yang hebat atau karena berita di media massa bahwa penyair ini kemarin ditimpuki oleh banyak homeless? Tentu saja kita perlu berprasangka baik karena memang karyanya bagus sekali. Dan guru saya mengatakan sahabatnya itu adalah W.S. Rendra, penyair dan dramawan terbesar yang pernah kita dapatkan di Indonesia. Dan kalau Anda mempunyai anak-anak yang tengah belajar di sekolah seni, which is seni ini akan menjadi bidang studi yang akan sangat penting sekali di era metaverse. Karena segala sesuatu itu nanti ada desainnya dan ada seninya. Dan tentu saja imajinasi akan menjadi sangat penting sekali. Kalau mereka belajar di sekolah-sekolah seni, barangkali mereka beda pendapatnya dengan orang tua mereka yang beranggapan ini adalah illegal, melanggar aturan, unethical dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena dalam sejarah di kampus mereka juga belajar. Ternyata seniman-seniman besar seperti Leonardo da Vinci atau Michelangelo juga telah melakukan pembedahan mayat untuk melahirkan karya-karya seni mereka. Bahkan Leonardo da Vinci dengan ilmu anatominya dia mengambil jenazah dari rumah sakit mengalami kesulitan karena dia harus mendapatkan izin dari pemerintah dan tidak mendapatkannya. Sehingga dia harus menukarnya dengan lukisan atau karya seni mereka. Dan Michelangelo kemudian akhirnya mendapatkan tubuh itu dan dibedah, dia sayat satu persatu. Hasilnya Anda bisa melihat kedua seniman besar ini dalam sejarah bisa membuat lukisan atau patung dengan anatomi tubuh yang bagus sekali. Bahkan kemudian anatomi dari Leonardo da Vinci ini dipelajari dalam dunia kedokteran selama lebih dari 500 tahun.
menjadi dasar bagi perkembangan ilmu kedokteran. Jadi ada banyak cara yang ditempuh oleh para seniman dan memang ini kontroversial. Tetapi kontroversial ini tidak boleh membuat kita melanggar etika ataupun melanggar hukum. Karena kalau kita berhadapan dengan hukum, tentu saja ini tidak baik bagi masa depan kita sebagai seorang seniman. Anda akan bolak-balik pengadilan dan akan dimusuhi publik. Menjadi musuh publik sangat tidak menarik karena bisa menjadikan karir kita berhenti di tempat dan habislah kita. Dan peristiwa kontroversial ini antara lain juga pernah dialami oleh dua perempuan yang menjadi diva dalam dunia pertelevisian di Indonesia. Kedua selebritis itu adalah mendiang Julia Perez atau dikenal dengan nama Jupe dan Dewi Persik. Dan keduanya tiba-tiba berseteru di depan kamera televisi, yang satu menampar yang lain dan ternyata mereka serius. Pada saat itu kita menyaksikan, kita pikir ini merupakan bagian dari acting atau arahan sutradara. Namun belakangan kita ketahui mereka sangat serius sehingga kemudian kasusnya sampai dibawa ke polisi. Apa yang terjadi selanjutnya? Keduanya kemudian saling mengadu dan keduanya mengalami tahanan di penjara. Tidak enak bukan? Dan belakangan kita juga lihat ini dialami oleh seniman asal Bali, Jerings, yang namanya menjadi lebih terkenal dari yang sebelumnya sebagai seorang seniman. Karena dia juga terlibat dalam keributan. Belakangan saya membaca Jerings sudah mulai capek juga rupanya. Karena berhubungan dengan hukum bisa membuat seseorang tidak menghasilkan karya lagi. Apalagi di masa pandemi, banyak orang kesulitan mencari pendapatan. Dan sebagai seorang anggota keluarga, kita semua tentu harus menjaga produktivitas kita, menghasilkan karya, menghidupi orang lain. Alangkah baiknya perjalanan ini diisi dengan kegiatan produktif, menempuh jalur personal branding yang baik, dan menunggu waktu yang tepat untuk menjadi terkenal. Sesungguhnya orang yang terkenal itu akan menemukan pintunya pada waktunya. Namun untuk menemukan itu diperlukan suatu strategi. Salah satu strategi itu yang sekarang kita lihat dalam era sosial media adalah berperilaku kontroversial. Dan celakanya ini banyak dilakukan juga oleh para politisi yang berkata-kata sembarangan. Belakangan juga ada ilmuwan yang sebetulnya sangat kita kagumi, tetapi juga menempuh jalan ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran kontroversial. Agak sulit bagi kita untuk mendebat apakah ini benar-benar pikiran ilmuwan atau otak politik atau rasa sakit hati atau memang perlu menciptakan suasana kontroversial tadi atau barangkali telah berubah menjadi eksentrik. Saya tidak tahu persis. Membangun brand dengan cara-cara yang elegan tentu saja lebih terhormat ketimbang kita melakukan pendekatan eksentrik yang berisiko. Brand itu harus dibangun secara konsisten. Dan yang terpenting sebetulnya adalah ini tidak bisa dipercepat begitu saja. Kita memang bisa menggunakan cara-cara untuk menarik perhatian, apalagi di zaman sekarang. Penduduk sudah semakin banyak, seniman juga banyak sekali, orang yang ingin tampil di media, di sosial media banyak sekali. Sehingga memang kelihatannya orang harus sangat berteriak. Ada orang yang berteriak bodoh-bodohan, bahkan saya menyaksikan ada beberapa orang tokoh televisi yang kontroversial, nggak tahu ada isinya atau tidak, tetapi menjadi sangat terkenal dan televisi sangat menyukai mereka. Impact-nya tentu saja tidak begitu baik, mereka dikenalnya bukan secara positif tetapi secara negatif. Yang saya maksud membangun brand itu adalah positif impact, sehingga bisa Anda gunakan dalam perjalanan hidup Anda dalam jangka panjang. Anda bisa memperbaiki terus menerus, dan untuk itu Anda harus membuat diri Anda atau karya Anda hidup, inovatif, dan terus diperkaya dengan hal-hal baru ketimbang kita melakukan hal-hal yang bersifat kontroversial. Setiap kita menghasilkan karya apapun, apakah itu karya seni ataupun karya ilmiah, hendaklah kita jangan menyembunyikan benih-benih negatif, benih-benih berupa amarah yang tersembunyi dalam setiap karya-karya itu. Hendaknya kita selalu melakukan sesuatu untuk membangun kehidupan. Stay relevant.